Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Meliana Paskalista Naman, biasa dipanggil Kalista, saya dari kelas 12B. Pada video ini, saya akan membahas kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia, yaitu korupsi. Dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas keterampilan pendidikan Pancasila. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana korupsi melanggar hak masyarakat, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta memberikan solusi agar kasus seperti ini dapat dicegah. Teman-teman, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak kasus terjadi di berbagai sektor, seperti pembangunan, bantuan sosial, dan anggaran daerah. Adapun pihak-pihak yang sering terlibat, biasanya yang pertama pejabat pemerintah, yang kedua oknum pegawai, yang ketiga pihak swasta. Jadi teman-teman, korupsi termasuk pelanggaran hak warga negara karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lembaga yang menangani kasus korupsi di Indonesia adalah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, adapun analisis dari kasus hak dan kewajiban yang dilanggar, yaitu seperti korupsi melanggar yang pertama hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas umum, yang kedua hak pendidikan, yang ketiga hak kesejahteraan, dan yang keempat hak keadilan. Nah, sementara itu kewajibannya juga dari pejabat sebagai warga negara adalah menggunakan jabatan dengan jujur dan juga bertanggung jawab. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya beberapa faktor penyebab korupsi. Yang pertama, kurangnya integritas. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Yang ketiga, gaya hidup yang mewah. Dan yang keempat, kesempatan dan kekuasaan. Hal ini juga memunculkan beberapa dampak lainnya. Yang pertama, bagi individu, di mana masyarakat kehilangan hak pelayanan yang layak. Yang kedua, bagi masyarakat, di mana masyarakat mengalami kemiskinan yang terus meningkat, bahkan pembangunan terhambat. Dan yang ketiga, bagi negara. Bagi negara, kepercayaan masyarakat dapat menurun dan kerugian negara menjadi sangat besar. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh warga negara harus taat pada hukum sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berkaitan dengan korupsi, adapun solusi dan upaya perlindungan dari hukum. Yang pertama untuk solusi bagi warga negara, di mana yaitu dengan warga negara itu bisa bersikap jujur, tidak memberi atau menerima suap, berani melaporkan korupsi ke pihak berwajib, dan mengawasi penggunaan dana publik. Adapun peran dari pemerintah, yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas, yang kedua, transparansi anggaran, dan yang ketiga, edukasi anti korupsi. Yang berikutnya, adapun sikap dari masyarakat sendiri, yaitu yang pertama, tidak menormalisasikan korupsi, yang kedua, mendukung pemberantasan korupsi, dan yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran sejak dari bangku sekolah. Baik teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak warga negara karena merugikan masyarakat dan juga negara. Sebagai generasi muda, kita harus menolak korupsi dan membiasakan diri, yaitu untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dari itu, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama menjaga Indonesia agar menjadi negara yang bersih dari korupsi. Sekian video yang dapat saya paparkan kepada teman-teman mengenai korupsi berkaitan dengan pelanggaran hak dan atau pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bye!